Di malam perayaan ulang tahun pernikahannya, Vika justru menemukan suaminya berpesta dengan istri barunya di villa miliknya sendiri. Tapi saat ia bersiap membalas semuanya, rahasia lebih besar terungkap. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk like, subscribe, dan absen dulu dengan komen hadir di bawah. Udara pagi masih menyisakan embun tipis di dedaunan, namun langit sudah bersih, cerah seperti biasanya. Matahari belum tinggi, tapi sinarnya mulai menyapu lembut dinding kaca villa mewah yang berdiri megah di tengah perbukitan. Dari balkon lantai 2, Vika berdiri sambil menggenggam secangkir teh hangat. Rambutnya yang tergerai ditiup angin, wajahnya tampak teduh, tapi ada kekosongan samar di matanya. Seakan tubuhnya berdiri di sini, tapi hatinya tertinggal di masa lalu yang belum selesai ia pahami. Villa ini bukan sekadar bangunan. Ia adalah saksi bisu dari seluruh harapan, pengorbanan, dan cinta yang dulu ia pikir akan abadi. Setiap sudutnya dipilih dengan teliti, dari warna gorden hingga pola ubin di dapur. Ia yang menggambar denah pertamanya di kertas bekas, bertahun-tahun lalu, sebelum Dion, suaminya, menyetujuinya sebagai tempat tinggal masa depan mereka. Bukan sekadar rumah, tapi impian yang dibangun dari nol. Dari setiap keringat dan tetes air mata, Vika memejamkan mata, mencoba mengingat perasaan pertamanya saat villa ini selesai dibangun. Dulu, setiap pagi terasa seperti awal kehidupan yang baru. Dion akan memeluknya dari belakang sambil mengucapkan selamat pagi dengan suara beratnya yang menenangkan. Mereka akan duduk di teras sambil menyeruput kopi, menertawakan hal remeh, atau merencanakan liburan yang tak pernah sempat dijalani. Namun kini, meja itu kosong. Kursi di seberangnya tak lagi diduduki oleh suaminya. Dan diam-diam, pagi terasa terlalu panjang untuk dilalui seorang diri. Seketika, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Bukan Dion. Bukan siapa-siapa. Hanya suara bayangan. Atau mungkin kenangan yang masih enggan pergi. Vika menarik napas dalam-dalam, memaksakan dirinya kembali ke kenyataan. Ia menyesap teh yang mulai dingin, lalu meletakkannya di atas meja kecil di sampingnya. Telepon genggam di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari seseorang yang namanya tak muncul di layar. Hanya angka, tapi pesannya begitu tajam hingga menusuk dadanya. Saya hanya ingin memastikan, Bu Vika belum tahu ya kalau akhir pekan ini akan ada pesta ulang tahun pernikahan Tuan Dion di villa milik ibu. Tangan Vika refleks gemetar. Ia membaca ulang pesan itu beberapa kali, memastikan matanya tak salah melihat. Ulang tahun pernikahan? Di villa ini? Untuk sesaat, ia merasa dunia membeku. Jantungnya berdegup terlalu cepat, sementara pikirannya berputar tak karuan. Vika menggeleng pelan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Dion sekejam itu. Tidak mungkin villa ini, tempat mereka membangun mimpi bersama, akan menjadi panggung perayaan dengan orang lain? Ia mencoba mengabaikan pesan itu, menyebutnya hoaks. Tapi rasa sesak di dadanya tak bisa dibohongi. Sebuah bagian dalam dirinya tahu, pesan itu benar. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan selama ini, Vika terlalu percaya untuk melihatnya. Beberapa jam kemudian, Vika duduk di ruang kerjanya yang dikelilingi jendela besar. Laptop terbuka di depannya. Namun kursor hanya berkedip tanpa ada satupun kata yang ia ketikan. Di tangannya, ia menggenggam foto pernikahannya bersama Dion. Wajah mereka tampak bahagia. Senyum Dion lebar. Matanya menatap Vika seperti harta karun yang baru ditemukan. Tapi kini, foto itu hanya terlihat seperti kebohongan yang dibingkai dengan rapih. Sudah berbulan-bulan Dion bersikap aneh. Pulang larut, ponsel yang tak pernah lepas dari genggaman. Bahkan ciuman di kening yang mulai terasa hambar. Vika awalnya berpikir itu hanya tekanan pekerjaan. Tapi perlahan, sikap Dion berubah drastis. Ia jarang memanggil nama Vika. Bahkan ketika makan bersama, Dion lebih sering sibuk dengan ponselnya. Dan kini, semua perubahan itu terasa masuk akal. Sore harinya, Vika duduk berhadapan dengan sahabat lamanya, Tania, di sebuah kafe kecil di pusat kota. Tania adalah satu dari sedikit orang yang tetap dekat dengannya sejak kuliah, dan yang tak pernah takut mengatakan yang sebenarnya, meskipun kadang menyakitkan.
Aku nggak tahu harus bilang apa, Vic, kata Tania pelan. Tapi aku sendiri dengar dari kenalanku yang kerja sebagai event organizer. Katanya pesta ulang tahun pernikahan Dion akan digelar di villa akhir pekan ini. Dan bukan sama kamu, Vic. Tapi sama perempuan lain yang katanya udah setahun belakangan ini jadi istri keduanya. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahnya. Untuk beberapa detik, Vika hanya bisa terdiam. Tangannya mengepal di bawah meja. Setahun? Tanpa ia tahu sedikit pun. Dia nikah lagi tanpa bilang. Suara Vika nyaris tak terdengar, tapi gemetar. Ibu mertuaku tahu soal ini. Tania mengangguk pelan. Aku rasa iya. Bahkan, mungkin dia yang merestui. Kepala Vika seketika terasa berat. Dadanya sesak. Ia ingin marah, ingin menjerit, ingin membanting sesuatu. Tapi yang keluar dari matanya hanya air bening yang jatuh diam-diam, menelusuri pipinya perlahan. Villa itu, rumah itu aku yang bangun, Tan. Semua atas nama dia. Iya, karena dulu aku percaya. Tapi semua dari aku. Dari uangku, tenagaku, idenya, semuanya. Tapi sekarang. Tania menggenggam tangan Vika dengan erat. Kamu masih punya waktu buat ambil kendali. Vic, jangan biarkan mereka rayakan kebahagiaan palsu di atas luka kamu. Malam itu, Vika berdiri di tengah ruang tamu villa yang temaram. Matanya menyapu sekeliling. Lukisan di dinding, sofa yang mereka pilih bersama, bahkan lilin aromaterapi yang dulu jadi favorit Dion. Semuanya seolah mengejeknya. Ia berjalan pelan ke arah lemari kayu jati dan membuka laci paling bawah. Di sana tersimpan semua dokumen lama, akta bangunan, surat perjanjian bisnis, dan bukti transfer dana saat pembangunan villa dimulai. Satu persatu ia baca, teliti, dan tandai. Tangannya tidak lagi gemetar. Wajahnya tak lagi murung. Ada api yang menyala di dalam dirinya. Api yang tak lagi menyisakan ruang untuk air mata. Ia tak akan membiarkan luka ini menjadi akhir dari kisahnya. Jika Dion dan ibu mertuanya berani merayakan kebahagiaan di atas kehancurannya, maka ia akan pastikan bahwa pesta itu menjadi awal dari kehancuran mereka sendiri. Dan untuk itu, Vika harus memulai dari sekarang, mengubah kenangan yang pernah ia cintai menjadi senjata untuk membalas semua pengkhianatan. Villa ini adalah kenangan, tapi juga akan menjadi panggung balas dendam. Malam turun perlahan, menyelimuti villa dengan keheningan yang menyesakkan. Hanya suara dedaunan yang bergesekan di belai angin yang terdengar samar, seolah alam pun enggan ikut bersuara. Di dalam kamar tidurnya, Vika duduk di tepi ranjang. Lampu tak ia nyalakan, membiarkan kegelapan menjadi teman bicara. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang memantulkan bayangannya sendiri. Seseorang yang dulu tampak kuat, kini nyaris tak dikenali lagi. Di tangannya, tergenggam sebuah buku catatan kulit usang berwarna coklat tua. Itu bukan sembarang buku, tapi tempat ia menuliskan semua impiannya sejak menikah. Dari desain dapur yang ia inginkan, daftar nama anak, hingga target finansial mereka selama 5 tahun. Semuanya tertulis rapi, penuh antusiasme dan keyakinan. Namun kini, setiap halaman terasa seperti luka terbuka. Vika menutup buku itu dengan gemetar, menahannya erat di dada. Cinta macam apa yang membiarkan luka ini tumbuh selama bertahun-tahun tanpa disadari? Suara pikirannya begitu keras di dalam kepala, tapi bibirnya tak sanggup mengucapkannya. Ia berdiri perlahan, berjalan ke meja rias dan membuka laci rahasia di bawahnya. Di dalamnya tersimpan tumpukan slip gaji, kontrak kerjasama, hingga nota-nota pembelian bahan bangunan saat villa itu dibangun. Selama ini ia percaya bahwa cinta tak harus diikat dengan bukti materi. Ia percaya, cukup menjadi istri yang setia dan pekerja keras, Dion akan tetap menjaga hatinya. Tapi kini ia sadar, cinta tanpa batas bisa menjadi jerat yang mematikan jika diberikan pada orang yang salah. Tangannya meraba sebuah map biru tua yang ia lupa pernah ada. Ketika dibuka, matanya membelalak. Itu adalah salinan surat kuasa yang pernah ia tanda tangani untuk Dion, memberinya wewenang penuh atas semua harta bergerak dan tidak bergerak yang mereka miliki. Ia ingat, saat menandatanganinya,
Dion hanya berkata sambil tersenyum. Kita kan satu, sayang. Kamu percaya aku, kan? Dan Vika, dalam kebodohan cintanya, percaya sepenuhnya. Pagi harinya, Vika duduk di ruang kerja dengan wajah yang lebih tenang dari semalam. Di hadapannya, laptop terbuka menampilkan daftar pengacara perdata terpercaya di kotanya. Ia mengetik pesan pendek pada salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Bu Ratri, yang pernah membantu menyelamatkan seorang klien perempuan dari perceraian manipulatif. Tak butuh waktu lama, sebuah balasan masuk. Tentu, Bu Vika. Saya bersedia membantu. Jika ibu tak keberatan, kita bisa bertemu siang ini di tempat ibu. Saya lebih nyaman bicara langsung. Vika menatap layar beberapa saat sebelum menjawab. Saya tunggu di villa. Mohon jaga kerahasiaannya. Setelah mengirim pesan itu, ia melirik ke arah jam dinding. Masih pukul 9 pagi. Waktu yang cukup untuk mempersiapkan dokumen dan menenangkan diri. Tepat tengah hari, Bu Ratri datang dengan tas kerja besar dan ekspresi ramah yang membuat Vika sedikit tenang. Perempuan parubaya itu memancarkan aura tegas namun bersahabat. Jenis orang yang tahu bagaimana mematahkan ketidakadilan dengan cara yang bermartabat. Terima kasih sudah datang, Bu. Ujar Vika sambil menyuguhkan teh. Saya yang harus berterima kasih. Ibu mempercayakan masalah sebesar ini pada saya. Balas Bu Ratri sambil tersenyum. Kemudian mengeluarkan buku catatannya. Tolong ceritakan dari awal, dan jangan khawatir. Saya tidak akan menghakimi. Saya di sini untuk melindungi Anda. Vika menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya. Dari perubahan sikap Dion, pesan misterius yang ia terima, hingga pesta yang akan digelar di villa miliknya sendiri. Ia memperlihatkan surat kuasa, bukti transfer dana pembangunan villa, dan semua dokumen yang ia kumpulkan semalam. Wajah Bu Ratri berubah serius ketika meneliti surat kuasa yang ditandatangani Vika bertahun lalu. Surat ini bisa jadi senjata, tapi juga bisa jadi jerat. Tapi karena properti ini memang Anda yang danai sepenuhnya dan tak ada catatan pembelian atas nama Dion, kita masih punya celah. Apa mungkin saya merebut kembali hak atas villa ini? Suara Vika terdengar bergetar, antara harapan dan ketakutan. Mungkin, tapi tidak mudah. Anda harus siap menghadapi gugatan balik, tekanan sosial, dan mungkin juga ancaman dari pihak keluarga suami Anda. Vika menunduk sesaat, kemudian mengangkat wajahnya dengan tatapan tajam. Saya sudah kehilangan terlalu banyak untuk terus diam. Sekarang saatnya saya melawan. 3 hari berikutnya, Vika menyibukkan diri dengan persiapan hukum, audit aset, dan pengumpulan bukti. Ia meminta beberapa rekannya di bidang keuangan untuk mengecek laporan investasi Dion. Dan dari situ, ia menemukan fakta yang membuat hatinya mencelos. Sebagian besar investasi atas nama Dion ternyata bersumber dari akun tabungan pribadinya yang dulu ia gabungkan sebagai bentuk kepercayaan. Termasuk villa yang akan menjadi lokasi pesta akhir pekan nanti. Di saat yang sama, informasi tentang wanita yang disebut sebagai istri kedua Dion mulai terkuak. Namanya Arlina, seorang wanita muda berwajah manis, mantan pramugari yang berhenti bekerja sejak menikah dengan Dion secara diam-diam. Ia tampil sempurna di sosial media, membagikan potret kebahagiaannya tanpa pernah menyebut nama Dion secara langsung. Tapi cukup bagi Vika untuk mengenali cincin di jari Arlina, cincin yang sama dengan miliknya. Rasa panas menjalari tengkuknya saat melihat foto itu. Arlina duduk di taman villa dengan mengenakan gaun santai. Di belakangnya terdapat air mancur yang hanya ada satu di dunia, dan itu milik Vika. Perempuan itu sudah tinggal di sana, di rumahnya, di ruangannya, di ranjang yang dulu ia isi dengan cinta dan harapan. Malam sebelum pesta, Vika berdiri di depan lemari besar dan membuka kotak kayu tua pemberian ibunya. Di dalamnya ada gaun merah tua, gaun yang pernah ia pakai saat ulang tahun pernikahan pertama mereka. Gaun itu masih pas di tubuhnya. Ia berdiri di depan cermin, mengamati bayangannya sendiri. Wajahnya tidak sama seperti dulu. Ada kelelahan, ada luka, tapi ada sesuatu yang baru, keteguhan. Ponselnya berdering. Pesan dari nomor tak dikenal masuk lagi.
Kami harap ibu hadir di pesta ulang tahun pernikahan ini. Akan lebih baik jika ibu datang dengan restu dan senyum, bukan dendam. Salam, Ibu Mahardika. Vika membaca nama pengirimnya berulang-ulang. Ibu Mahardika. Itu nama mertua yang dulu ia hormati sepenuh hati. Kini, nama itu terdengar asing dan menusuk seperti belati. Dengan jemari gemetar, ia mengetik balasan singkat. Saya akan datang. Tapi jangan harap saya membawa restu. Dan senyum saya? Itu bukan untuk merestui. Tapi untuk menyaksikan kehancuran yang kalian bangun sendiri. Langit begitu tenang pagi itu, seolah menyembunyikan badai yang tengah menanti untuk meledak. Matahari memancarkan sinarnya dengan lembut. Namun udara terasa pengap di dada Vika. Ia berdiri di depan kaca besar, mengenakan blus putih dan celana panjang krem sederhana, busana yang biasa ia kenakan saat menerima tamu penting. Tapi hari ini, bukan tamu penting yang akan ia sambut, melainkan pengkhianat dalam balutan keluarga. Bel pintu berbunyi pelan. Satu ketukan lembut seperti biasanya. Vika tahu betul siapa yang berdiri di balik pintu itu. Ia bisa mengenali suara langkahnya dari jauh. Tersusun rapi, penuh percaya diri, dan terbungkus dalam lapisan sopan santun yang memabukkan. Ibu Mahardika, ibu dari Dion, wanita yang selama ini Vika anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Dengan nafas tenang, Vika membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang perempuan parubaya dengan pakaian elegan, kalung mutiara melingkar di lehernya, dan tas tangan branded menggantung di pergelangan. Wajahnya tersenyum hangat, matanya bersinar penuh kepalsuan. Vika, anakku, masih secantik dulu, ucapnya lembut. Vika mengangguk tipis, mempersilakan masuk. Silakan, Bu. Saya sudah siapkan teh kesukaan ibu. Mereka berjalan beriringan menuju ruang tamu. Tak satu pun dari mereka bicara selama beberapa detik pertama. Suara sendok yang membentur cangkir menjadi satu-satunya yang terdengar, menggema di ruangan yang terasa dingin meski matahari menyinari lantai kayu. Saya dengar kamu tahu soal pesta itu, ujar Ibu Mahardika akhirnya, tanpa basa-basi. Vika menatapnya, tenang namun tegas. Bukan sekadar tahu. Saya menyaksikannya sendiri. Dan saya tahu, semua ini bukan sekadar keinginan Dion. Ini rencana yang lebih besar dari itu, bukan? Senyum Ibu Mahardika tak luntur sedikit pun. Ia mengangkat cangkirnya, menyeruput teh seperti tak ada beban. Kamu pintar, Vik, tapi terlalu lembut. Dunia ini tidak memberi ruang untuk orang yang mengedepankan perasaan. Dunia seperti apa, Bu, yang menganggap menghancurkan hidup orang lain sebagai bentuk kekuasaan? Ibu Mahardika meletakkan cangkir dengan lembut, lalu menatap Vika dengan sorot mata yang perlahan berubah dingin. Kamu harusnya sudah tahu sejak awal, pernikahan kamu dengan Dion bukan sekadar karena cinta. Ada bisnis keluarga yang harus dijaga, nama besar yang harus dipertahankan. Dan kamu, anak dari keluarga terhormat, dengan koneksi kuat, adalah bagian dari strategi itu. Vika terdiam. Ia tahu sebagian dari ucapan itu benar. Pernikahannya memang lahir dari hubungan bisnis yang kemudian disulap menjadi kisah cinta. Tapi yang tidak ia tahu, cinta itu hanyalah alat, dan dirinya hanyalah pion dalam permainan mereka. Saya mencintai Dion, ucap Vika pelan. Saya membangun rumah ini dari nol. Saya pikir, kalau saya cukup sabar, cukup baik, cukup setia, maka saya akan dihargai. Tapi ternyata, semua itu tak pernah cukup. Ya, Bu. Ibu Mahardika menyandarkan punggungnya, menyilangkan kaki dengan angkuh. Perempuan sepertimu terlalu naif. Kamu pikir rumah tangga itu dibangun dari cinta saja? Tidak, Vika. Kamu terlalu mudah dibaca. Terlalu percaya. Kamu terlalu memberi. Dan Dion hanya menerima. Wajar kalau dia bosan. Dan ibu memilih perempuan lain untuk menggantikan saya. Tanya Vika. Nada suaranya mulai bergetar. Perempuan yang belum lama dikenal. Yang tak tahu apa-apa tentang perjuangan kami dulu. Arlina lebih mengerti. Jawab ibu mertua datar. Dia tahu kapan bicara dan kapan diam. Dia tidak mencoba menguasai segalanya.
Tidak keras kepala. Dan yang paling penting, dia tahu tempatnya. Vika tertawa lirih. Getir. Tempatnya? Maksud ibu, tempat seorang istri adalah diam di pojok ruangan, menunduk, dan menerima semua penghinaan. Jika dia ingin bertahan, iya. Kata-kata itu menampar Vika lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Ia bangkit perlahan dari kursinya, berjalan menuju jendela, memandang keluar. Tangannya mengepal di balik gaunnya, namun suaranya tetap tenang. Villa ini, semua yang ada di sini, saya yang bangun, Bu. Setiap sentimeter dindingnya, saya tahu cerita di baliknya. Tapi ibu dengan mudah mengubahnya jadi panggung sandiwara kalian. Villa ini atas nama Dion, sahut sang ibu mertua ringan. Secara hukum, kamu tak punya kuasa penuh. Kamu hanya istri yang terlalu percaya. Vika menoleh, menatap mata wanita itu dengan keberanian yang baru ia temukan. Dan ibu lupa satu hal. Saya istri yang bukan hanya percaya. Saya istri yang pernah mencintai. Dan tak ada yang lebih berbahaya dari perempuan yang tersakiti namun masih berdiri tegak. Setelah ibu mertuanya pergi, Vika duduk kembali dengan tubuh gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena lemah, tapi karena luka lama yang dipaksa terbuka tanpa ampun. Ia teringat saat pertama kali diperkenalkan pada wanita itu. Waktu itu, Ibu Mahardika terlihat begitu hangat, begitu perhatian. Selalu memuji masakannya, selalu memeluknya saat mereka pulang dari liburan keluarga. Tapi semua itu ternyata hanya lapisan luar. Di baliknya, tersimpan strategi, manipulasi, dan rencana licik yang sudah disusun sejak lama. Vika menatap langit-langit ruangan. Berapa banyak dari semua ini yang sudah direncanakan sejak awal? Beberapa hari kemudian, Vika menerima laporan lengkap dari pengacaranya. Dan dari situ, fakta-fakta lain muncul ke permukaan. Salah satunya membuatnya terdiam lama. Ada transaksi transfer dana besar dari rekening pribadinya ke rekening milik Dion, dengan memo yang ditulis oleh sekretaris pribadi Dion, atas perintah Ibu Mahardika. Dana itu digunakan untuk membeli saham salah satu perusahaan keluarga Dion, yang kini dimiliki sepenuhnya oleh sang ibu. Artinya, kerja keras Vika selama ini, sebagian besar sudah berubah menjadi milik wanita yang tadi duduk di ruang tamunya sambil menyesap teh dengan tenang. Namun dari semua itu, yang paling menyakitkan adalah, perempuan itu tak sedikit pun merasa bersalah. Malam itu, Vika menulis surat panjang. Bukan untuk Dion, bukan untuk ibu mertuanya, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah pengingat bahwa luka ini tidak akan ia biarkan membusuk menjadi dendam yang membakar dirinya perlahan. Ia ingin membalas. Iya, tapi tidak dengan kemarahan membabi buta. Ia ingin membalas dengan elegan, dengan strategi, dengan keanggunan. Dan semua itu akan dimulai di hari pesta. Hari di mana mereka merayakan pernikahan palsu mereka. Hari di mana kebenaran akan menghancurkan topeng mereka satu persatu. Vika melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam kotak kayu. Ia menyentuh dadanya pelan, mencoba meredam gemuruh yang belum juga tenang. Kalian boleh merayakan kemenangan palsu kalian, tapi aku akan pastikan, itu jadi pesta terakhir yang pernah kalian rayakan di atas luka orang lain. Hari itu langit tampak terlalu cerah untuk menyimpan luka, terlalu terang bagi hati yang baru saja diiris pengkhianatan. Tapi di dada Vika, matahari terasa tak mampu menghangatkan apapun. Ia duduk di ruang tengah villa, di tengah meja kayu jati panjang yang dulu sering menjadi tempat keluarga makan bersama. Kini, meja itu dipenuhi tumpukan dokumen, salinan rekening, berkas hukum, dan sesuatu yang baru saja tiba di antar kurir dengan senyum manis. Sebuah undangan. Bukan undangan ulang tahun, bukan peresmian usaha, dan jelas bukan perayaan kelahiran anak. Itu adalah undangan pesta ulang tahun pernikahan. Tertulis dengan tinta emas di atas kertas tebal bermotif floral. Elegan. Tapi bagai racun yang dibungkus manis. Undangan itu dikirim atas nama Dion Mahardika dan Arlina Ayuning Tias. Dan yang paling menyayat, acara akan diselenggarakan di villa milik Vika sendiri. Tangannya yang gemetar membuka lipatan surat itu sekali lagi.
Ada simbol keluarga Mahardika tersemat di pojok kanan atas. Prasasti Keangkuhan. Judul besar di tengah kertas itu membuat matanya perih. Perayaan cinta Diono Arlina. Merayakan tahun pertama ikatan suci kami. Pernikahan mereka bahkan belum lama. Tapi mereka punya keberanian merayakannya di rumah yang dibangun dari darah dan air mata Vika. Tempat ia pernah mencintai sepenuh hati. Tempat ia pernah bermimpi jadi tua bersama suaminya. Undangan itu juga menyertakan dress code, putih dan emas. Tema, kemurnian dan kejayaan cinta. Vika tertawa kecil, getir. Kemurnian cinta? Cinta macam apa yang dimulai dari pengkhianatan? Ia bangkit berdiri, meraih ponselnya, dan menghubungi Bu Ratri. Bu, undangan pestanya sudah datang. Suaranya terdengar tenang. Tapi ada nada getir yang sulit disembunyikan. Mereka sungguh-sungguh akan merayakannya di villa ini. Di rumah saya. Apa Anda siap? Tanya Bu Ratri di seberang sana. Vika menatap sekeliling villa, setiap dinding, lantai, dan jendela yang pernah ia sentuh dengan penuh kasih. Saya tidak pernah merasa lebih siap dari ini. Selama beberapa hari ke depan, Vika mempersiapkan dirinya. Ia tidak hanya ingin datang sebagai tamu tak diundang. Ia ingin datang sebagai pemilik rumah, perempuan yang akan mematahkan pesta megah itu dengan satu tamparan kenyataan. Ia memanggil fotografer kepercayaannya dan menyuruh mereka menyamar sebagai tim dokumentasi resmi pesta. Ia juga memanggil beberapa wartawan yang dulu pernah bekerja sama dengannya saat villa ini diresmikan. Di ruang kerja, ia menandai satu nama di layar, Malik Rahmanda, pengacara perusahaan yang pernah jadi kaki tangan ibu mertuanya. Malik pernah berhutang budi pada Vika, dan kali ini, ia tak akan segan menggunakan itu. Hari pesta pun tiba. Vika berdiri di depan cermin panjang, mengenakan gaun hitam panjang dengan detail rendah halus di lengan. Ia tak mengenakan warna putih atau emas seperti yang diminta dalam undangan. Ia bukan tamu. Ia bukan bagian dari perayaan. Ia adalah badai yang akan menghancurkan sandiwara hari itu. Rambutnya digulung rapi, bibirnya dipoles merah tua. Bukan untuk memikat, tapi untuk menunjukkan bahwa ia belum mati. Bahwa perempuan yang mereka injak tak akan diam selamanya. Sopir yang disewanya membuka pintu mobil dengan hormat. Ia melangkah keluar, anggun dan tegas, menuju halaman villa, halaman miliknya. Musik romantis terdengar samar dari dalam. Tamu-tamu sudah ramai berdatangan. Balon putih dan pita emas menghiasi pintu masuk. Pelayan lalu lalang membawa gelas sampanye dan canape. Semua tampak megah dan palsu. Beberapa orang mengenalinya. Dan wajah mereka berubah tegang saat melihat Vika melangkah masuk dengan kepala tegak. Ia berjalan melewati para tamu, menyusuri lorong yang dulu ia rancang sendiri, menuju aula utama tempat Dion dan Arlina berdiri di atas panggung kecil. Saat Dion melihat Vika, tubuhnya menegang. Wajahnya pucat. Ia berusaha tetap tersenyum, tapi sorot matanya panik. Arlina yang berdiri di sampingnya terlihat bingung. Muda dan cantik, ya, tapi matanya tidak punya keberanian yang sama seperti Vika. Dan dari antara kerumunan, seorang wanita berdiri dengan angkuh. Ibu Mahardika. Dengan gaun emas yang mengilap, ia menatap Vika seakan meremehkan langkahnya. Tapi Vika hanya membalas dengan senyum tipis. Musik berhenti ketika Vika mengambil mikrofon dari tangan MC tanpa diminta. Seluruh ruangan menjadi hening. Saya tahu saya tidak diundang, ucap Vika. Suaranya mantap. Tapi akan sangat tidak sopan kalau saya tidak hadir. Di rumah saya sendiri. Geges, tegas. Kata-katanya menggema di seluruh aula. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Kamera mulai merekam. Arlina mundur selangkah. Dion menoleh ke arah ibunya. Wajah mereka berubah. Villa ini dibangun dengan uang saya. Dengan ide saya. Dengan cinta yang saya kira tulus. Tapi ternyata, cinta di sini hanya ilusi yang dirawat untuk menipu dan mencuri. Ia mengeluarkan berkas dari tas kecilnya. Salinan surat kuasa, laporan transfer dana, bukti-bukti penipuan. Saya tidak hanya datang untuk menyaksikan kalian berpesta. Saya datang untuk mengakhiri sandiwara ini.
Dan mulai hari ini, rumah ini akan kembali pada pemilik sahnya. Ibu Mahardika melangkah maju. Kamu pikir kamu bisa menjatuhkan kami di depan umum seperti ini? Vika menatapnya lurus. Saya tidak perlu menjatuhkan. Kalian menjatuhkan diri sendiri ketika memilih menari di atas luka saya. Tamu-tamu mulai bergerak. Beberapa wartawan mulai bertanya. Mikrofon diambil. Kamera diarahkan. Suara-suara semakin kacau. Di tengah kekacauan itu, Dion menunduk. Ia tahu ini adalah akhir dari permainan mereka. Arlina berbisik padanya dengan wajah panik. Tapi tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dan di tengah semua itu, Vika berdiri tegak. Nang, anggun. Menjadi pusat dari badai yang ia ciptakan sendiri. Pesta itu belum selesai. Tapi semuanya sudah berubah. Dan yang akan terjadi selanjutnya, bukan lagi soal pernikahan, tapi soal kehormatan. Dan Vika akan memastikan tak satu pun dari mereka bisa mengambilnya darinya lagi. Hening tak benar-benar kembali ke villa setelah pesta itu. Meski para tamu telah pulang, musik telah dihentikan, dan tawa palsu telah menguap di udara. Sisa-sisa dari kebisingan batin masih menggema di tiap sudut rumah yang dulu Vika bangun dengan cinta. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tak merasa menjadi tamu di rumahnya sendiri. Ia duduk di kursi rotan di balkon lantai 2, menghadap halaman yang masih penuh sisa dekorasi pesta yang gagal. Di bawahnya, Dion sedang bicara dengan ibunya dengan nada rendah tapi penuh ketegangan. Arlina sudah pergi sejak 1 jam lalu, membawa luka malu dan tatapan-tatapan tajam para tamu. Tapi Vika tak peduli dengan kepergian Arlina. Baginya, wanita itu hanyalah boneka dalam permainan besar yang digerakkan oleh 2 orang, Dion dan ibunya, Nyonya Mahardika. Vika menyesap teh yang sudah dingin. Matanya tak berkedip menatap percakapan di bawah sana. Ia tidak perlu mendengar untuk tahu apa yang sedang dibicarakan. Ibu dan anak itu pasti sedang menyalahkan satu sama lain, mencari siapa yang lebih bodoh, karena membiarkannya kembali, atau karena meremehkannya terlalu lama. Tapi yang tidak mereka tahu, ini baru permulaan. Keesokan paginya, villa terasa sepi. Dion mencoba mendekatinya saat sarapan, tapi Vika hanya menatapnya dingin. Kalau kamu mau bicara soal perceraian, bicaralah lewat pengacara, ucapnya pelan. Dion terdiam sejenak, lalu menarik kursi dan duduk di hadapannya. Aku nggak nyangka kamu akan sebrutal itu. Enam. Vika meletakkan sendok dengan perlahan. Brutal. Ia menatap Dion dalam. Kamu mengadakan pesta anniversary dengan istri barumu di rumahku, di atas luka pernikahan yang belum selesai, dan kamu menyebutku brutal. Aku pikir kamu sudah menerima semuanya. Karena kamu pikir aku perempuan bodoh yang akan diam saja. Dion tidak menjawab. Pandangannya jatuh ke meja makan. Ada bekas luka kecil di jemarinya. Vika mengenalnya betul. Dulu luka itu muncul saat mereka mengecat kamar bayi bersama. Ia ingat betul hari itu. Karena itu hari terakhir Dion benar-benar terlihat seperti suami. Vika berdiri dan mengambil map dari sisi meja. Ia menyerahkannya ke Dion. Apa ini? Bukti transfer villa ini dari perusahaan milikku ke perusahaan kamu. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, semuanya sudah saya tarik kembali. Secara hukum, semua atas nama saya sekarang. Dion membukanya perlahan, lalu mendongak. Marah. Kamu memata-matai semua transaksi. Bukan. Aku hanya sedang belajar dari kesalahan. Kesalahan karena pernah mempercayai kamu. Wajah Dion menegang. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara langkah kaki berat terdengar dari arah pintu belakang. Nyonya Mahardika masuk dengan mantel panjang dan tatapan tajam. Kamu pikir kamu bisa menang hanya dengan mempermalukan kami di depan umum? Vika berbalik. Saya tidak menang. Saya hanya menunjukkan pada semua orang, siapa kalian sebenarnya. Wanita tua itu mendengus. Kamu terlalu percaya diri, Vika. Kamu pikir kamu sudah mengamankan semuanya? Aset, rumah, reputasi? Jangan lupa, kamu pernah menandatangani kuasa atas perusahaan bersama Dion, dan beberapa tanah di bawah nama keluarga Mahardika.
Vika menahan napas. Ia tahu betul tentang kuasa yang pernah ia berikan. Saat ia masih percaya, saat Dion belum menikam dari belakang. Tapi satu hal yang belum diketahui oleh mertuanya adalah, kuasa itu sudah ia cabut diam-diam, jauh sebelum pesta itu berlangsung. Ia mengeluarkan salinan surat pencabutan kuasa itu dari laci meja, lalu melemparkannya ke atas meja kayu. Saya sudah cabut itu sejak 2 bulan lalu. Nyonya Mahardika melirik dokumen itu. Mulutnya perlahan membuka. Dion tampak bingung. Sejak kapan kamu mulai bermain kotor seperti ini? Tanya ibu mertuanya dengan nada getir. Aku belajar dari yang terbaik, balas Vika. Dari kalian. Tapi apa yang belum diketahui oleh Vika adalah bahwa Nyonya Mahardika tidak hanya mengandalkan legalitas biasa. Wanita itu telah menyiapkan langkah lebih kejam. Langkah yang mencakup pemalsuan dokumen, pengalihan saham, dan penyusupan ke dalam perusahaan utama Vika melalui pegawai yang ia percayai. Sore itu, setelah Dion dan ibunya pergi dengan wajah penuh kemarahan, Vika menerima telepon dari Malik, pengacaranya. Bu Vika, saya baru saja menerima pemberitahuan dari notaris. Ada surat pengalihan saham mayoritas dari perusahaan Bapak Dion Mahardika ke nama Arlina Ayuning Tias. Bukan ke Anda. Apa? Dan lebih buruk lagi, surat itu sah. Ada tanda tangan Anda di dalamnya. Darah Vika seperti membeku. Ia tidak pernah menandatangani apapun semacam itu. Saya tidak pernah menandatangani itu, Pak Malik. Tidak pernah. Saya percaya. Tapi itu artinya, tanda tangan Anda dipalsukan. Hening. Mata Vika menatap jauh ke jendela, ke arah halaman yang masih menyimpan sisa pesta. Seketika, semua kesedihan berganti jadi ketakutan dan kemarahan yang lebih dalam. Ini bukan lagi soal harga diri. Ini soal hidup dan masa depan yang sedang coba dilucuti sedikit demi sedikit. Ia meraih ponselnya dan mulai menelusuri daftar nama, satu demi satu orang yang pernah bekerja untuknya, yang ia percaya. Sampai akhirnya ia menemukan satu nama, Clara, asisten keuangannya, yang bulan lalu tiba-tiba mengundurkan diri karena alasan yang kabur. Vika memejamkan mata sejenak. Hatinya mulai merangkai skenario pengkhianatan yang lebih besar dari yang pernah ia duga. Pengkhianatan ini bukan hanya dilakukan oleh suaminya. Bukan hanya oleh wanita simpanannya. Bukan hanya oleh ibu mertuanya. Tapi juga oleh orang-orang yang diam-diam ia beri kepercayaan. Dan semuanya terjadi perlahan, tanpa ia sadari, hingga akhirnya semuanya hampir jatuh. Tapi tidak kali ini. Tidak lagi. Malam itu, ia mengirimkan satu pesan ke Malik. Saya ingin semua yang terlibat dilacak. Dari Clara, notaris, sampai siapapun yang menandatangani dokumen itu. Kita mulai perang ini malam ini juga. Dan di tengah sunyi malam yang mulai menggelap, Vika kembali menyalakan lampu di ruang kerja. Ia tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Udara pagi di villa masih dingin saat Vika duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya, tumpukan berkas dari Malik tersebar rapi. Mata Vika menelusuri satu demi satu bukti yang perlahan mulai merangkai benang merah dari pengkhianatan yang selama ini ia abaikan. Pengkhianatan yang dirancang bukan dalam semalam, melainkan selama bertahun-tahun oleh orang-orang yang tersenyum ramah di hadapannya, namun menikam dari belakang tanpa ampun. Pagi itu bukan pagi biasa. Tak ada aroma kopi. Tak ada sapaan pelan dari pelayan. Semuanya diganti dengan kesunyian tegang yang menggantung di udara. Sejak semalam, Malik telah mengirimkan bukti penting, rekaman CCTV dari kantor notaris, salinan percakapan Clara dan Arlina, serta beberapa slip transaksi mencurigakan yang menunjukkan adanya uang yang mengalir ke rekening orang dalam. Dan dari semua nama yang muncul, satu nama paling menyakitkan, Clara. Clara bukan hanya asisten keuangan. Ia pernah tinggal sementara di rumah Vika ketika keluarganya sedang sakit. Vika menanggung biaya pengobatannya. Vika bahkan pernah membayar lunas hutang keluarganya tanpa pernah meminta ganti. Tapi sekarang, Clara lah yang menyerahkan dokumen penting ke tangan Arlina. Dengan imbalan yang tak seberapa dibanding pengkhianatan yang dilakukan. Vika menatap layar ponsel. Jari-jarinya menggigil saat menekan nomor Malik. Saya mau mulai sekarang.
Kita kumpulkan semua dewan direksi. Saya ingin pengumuman besar diadakan dalam 2 hari. Bu, apa tidak terlalu cepat? Kita masih belum bisa pastikan siapa saja yang terlibat di internal. Justru karena itu, saya akan bicara langsung. Wajah mereka akan terlihat saat saya buka semua datanya satu persatu. Di ujung sana, Malik terdiam, lalu berkata lirih, "Baik, Bu. Saya siapkan semua." 2 hari kemudian, aula besar yang terletak di pusat kota dipenuhi oleh para petinggi perusahaan. Vika memilih tempat itu bukan tanpa alasan. Tempat itu pernah menjadi saksi awal ia dan Dion membentuk pondasi bisnis keluarga. Di tempat itu pula Dion pernah berjanji bahwa mereka akan membangun segalanya bersama. Kini, Vika datang seorang diri, namun dengan kekuatan yang tak pernah Dion bayangkan. Sebelum masuk ke ruangan, Vika berdiri di depan kaca besar. Ia menatap pantulannya sendiri. Tak ada lagi istri yang rapuh. Tak ada lagi wanita yang menunggu jawaban dari pengkhianat. Ia mengenakan setelan jas putih elegan dengan aksen emas di kancingnya. Matanya tajam, langkahnya mantap. Hari itu, bukan hari klarifikasi. Hari itu adalah hari pembalasan. Ruang rapat menjadi senyap saat Vika melangkah masuk. Semua kepala menoleh. Dion duduk di ujung meja. Wajahnya kaku. Di sebelahnya, Arlina hadir dengan gaun merah menyala, seolah sengaja ingin menunjukkan kekuasaan barunya. Dan tak jauh dari mereka, Nyonya Mahardika duduk dengan senyum licik di sudut bibir. "Terima kasih sudah datang," kata Vika membuka rapat. Suaranya jernih, tanpa goyah. "Saya tidak akan membuang waktu. Saya tahu sebagian dari kalian mungkin telah menerima kabar bahwa sebagian besar saham perusahaan telah berpindah tangan. Ke tangan wanita yang bahkan tidak punya kontribusi apapun dalam membangun ini semua." Arlina tersenyum sinis. "Kalau saya tidak salah dengar, kamu bicara tentang saya?" Vika mengangguk. "Tepat sekali." Ia menekan remote kecil di tangannya. Layar besar di dinding menampilkan rekaman CCTV dari kantor notaris. Di sana tampak jelas Arlina duduk bersama Clara, menyerahkan berkas. "Saya tidak pernah menandatangani dokumen ini," ucap Vika, lalu menekan tombol berikutnya. Kali ini muncul hasil uji forensik tanda tangan. Dan ini membuktikan bahwa tanda tangan saya dipalsukan. Dilakukan oleh seseorang yang pernah saya percaya. "Clara." Ruangan mulai riuh. Beberapa orang saling berbisik. Dion tampak panik. "Enam, cukup. Kamu mempermalukan diri sendiri." "Belum selesai," ucap Vika tajam. Ia melangkah ke tengah ruangan. "Selama ini saya diam bukan karena tidak tahu. Saya menunggu waktu. Saya ingin tahu siapa saja yang menunjukkan wajah aslinya ketika kekuasaan mulai bergeser. Dan saya tak terkejut ketika melihat ibu mertuaku sendiri menjadi dalang di balik semua ini." Nyonya Mahardika bangkit dari kursinya. "Saya hanya melindungi keluarga saya. Dengan cara mencuri milik saya, memanipulasi perusahaan saya, membayar orang untuk menyabotase sistem keuangan." Vika menoleh ke layar. Tampilkan grafik keuangan yang menunjukkan adanya transaksi gelap ke rekening Dion. "Dan suami saya, mantan suami saya, ikut menikmati semuanya." Semua mata kini tertuju ke Dion. Pria itu menunduk. Wajahnya merah padam. Vika melangkah mendekat. "Kamu pikir aku tidak tahu soal villa di luar negeri? Soal apartemen mewah yang kamu beli diam-diam untuk Arlina?" Arlina berdiri. Emosi. "Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini, Vika." Vika tersenyum tipis. "Justru karena itu, saya bawa ini ke publik. Mulai hari ini, saya kembalikan kepemilikan saham ke pemegang awal, selain kamu dan siapapun yang terlibat dalam pemalsuan ini. Dan kamu, Arlina, sudah saya tuntut atas pencurian identitas dan kolusi." Ia membuka map merah dan melemparkannya ke meja. Di dalamnya, terdapat salinan laporan resmi ke kepolisian dan pengacara negara. "Saya akan pastikan kalian bertiga tidak hanya kehilangan reputasi, tapi juga kebebasan." Rapat itu berakhir dengan keheningan yang menyengat. Beberapa orang menyalami Vika diam-diam.
Beberapa lainnya menunduk. Malu karena selama ini mereka membiarkan ketidakadilan terjadi. Dion tak bicara sepatah kata pun ketika Vika melewati kursinya. Nyonya Mahardika mencoba menghalangi langkahnya. Tapi Vika menepis tangannya dingin. Arlina hanya bisa menangis. Dan di dalam lift menuju basement, Vika menghela napas. Tak mudah mencapai titik ini. Tak mudah menahan dendam dan rasa ingin menyerah. Tapi ia tahu, semua ini layak diperjuangkan. Ia menatap layar ponselnya. Ada pesan masuk dari Malik. Tim penyidik sudah bergerak. Clara juga sudah ditahan untuk dimintai keterangan. Vika menatap keluar jendela mobil yang mulai melaju. Jalan di depannya masih panjang. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia yang memegang kendali. Langit sore menjingga ketika Vika turun dari mobil pribadinya yang berhenti tepat di halaman villa mewahnya. Tempat yang selama ini menjadi saksi perjalanan panjang cinta dan pengkhianatan. Langkah kakinya pelan. Namun tiap tapaknya menyuarakan keangkuhan tenang yang tak bisa lagi digoyahkan siapapun. Matanya menatap tajam ke arah dekorasi pesta yang begitu megah. Pesta yang seharusnya tak pernah ada. Pesta ulang tahun pernikahan Dion dan Arlina. Di halaman villa yang selama ini adalah tempat paling damai bagi Vika, kini berdiri para tamu undangan dalam busana terbaik mereka. Cahaya lampu taman berpendar hangat, seolah tak tahu bahwa di balik kemegahan itu, ada luka yang menganga dan dendam yang mendidih. Musik jazz lembut mengalun, menghias suasana. Tapi bagi Vika, tak ada nada yang lebih nyaring selain detak jantungnya yang memanggil keadilan. Di sisi lain, Dion berdiri gagah di atas panggung kecil. Di sampingnya, Arlina tersenyum lebar dalam balutan gaun putih berhias kristal. Mereka berdua menerima ucapan selamat dari tamu-tamu yang tampaknya tak tahu atau pura-pura tidak tahu, bahwa semua ini adalah hasil rampasan, bukan cinta, tapi persekongkolan. Vika tidak datang sendirian. Di belakangnya, Malik dan dua pengacara dari firma hukum ternama mengikuti dalam diam. Masing-masing membawa map dokumen yang telah disusun rapi. Tapi, Vika tidak ingin membuka ini seperti sidang. Dia ingin pesta ini menjadi panggung penutup. Saat langkahnya memasuki area utama pesta, semua kepala mulai menoleh. Suara musik pelan-pelan memudar. Bisik-bisik mulai terdengar. Wajah-wajah terkejut, bingung, bahkan ada yang menyunggingkan senyum miring. Dan di tengah itu semua, Arlina memucat. Dion yang awalnya tersenyum tenang, mulai menunjukkan kegelisahan. Tatapan matanya menyapu seluruh halaman, lalu tertuju pada Malik dan kedua pengacara yang berjalan sejajar di belakang Vika. Vika berhenti tepat di depan panggung. Ia menatap suaminya, bukan dengan air mata, bukan pula dengan marah, tapi dengan sorot dingin yang menusuk ke dalam dada. "Aku tidak datang untuk merusak pestamu, Dion," ucap Vika lantang, membuat semua percakapan terhenti. "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena berkat pesta ini, semua topeng akhirnya jatuh." Arlina turun dari panggung dengan langkah terburu, menghampiri Vika dengan nada tinggi. "Kamu tidak punya hak datang ke sini. Ini villa milik keluarga Mahardika." Vika menoleh pelan. "Oh, kamu pikir begitu? Villa ini bukan milik siapapun di antara kalian. Aku hanya meminjamkan, dan kini saatnya mengambil kembali." Ia memberi isyarat pada Malik. Malik lalu menyerahkan mikrofon nirkabel kepada Vika. Semua tamu yang hadir memperhatikan dengan raut tegang. "Aku tahu kalian semua bingung. Tapi biarkan aku jelaskan sedikit saja sebelum aku mengusir semua yang tak diundang di rumahku ini." Vika menatap ke arah tamu yang hadir. "Aku, Vika Adhitama, adalah pemilik sah dari seluruh properti ini. Bukan Dion. Bukan ibunya. Apalagi perempuan ini," katanya sambil melirik Arlina dingin. "Dan malam ini, pesta ini, didirikan di atas dusta. Pernikahan ini dibangun dengan pengkhianatan. Kekayaan yang digunakan untuk membiayai semuanya adalah hasil dari manipulasi, pemalsuan dokumen, dan pencurian hak." Beberapa tamu mulai berbisik tegang. Ada yang bahkan mengambil langkah mundur. Dion akhirnya angkat suara. "Vika, cukup. Kamu mempermalukan kami di depan umum." "Memalukan?"
Vika tertawa pelan. Kamu pikir aku malu? Setelah kamu menggelar pesta ulang tahun pernikahanmu di tempat yang kamu rampas dari istrimu yang sah? Setelah kamu dan ibumu menuduh aku terlalu ambisius. Lalu diam-diam mengambil semua yang kubangun? Tidak. Dion. Malam ini bukan tentang malu. Ini tentang akhir dari semua sandiwara kalian. Vika mengambil map dari tangan pengacaranya, lalu melemparkannya ke arah meja pesta. Di dalamnya ada surat pencabutan seluruh hak Dion dan Arlina atas semua properti yang pernah tercatat atas nama perusahaan. Aku sudah kembalikan hak milik villa ini atas namaku secara penuh. Juga rumah yang kalian tempati sekarang. Bahkan mobil yang kamu pakai hari ini, sudah ditarik leasing pagi tadi. Arlina tampak limbung. Ia mundur selangkah. Matanya memerah. Dion tampak ingin bicara, tapi bibirnya gemetar. Tak ada kata yang cukup untuk menyangkal apa yang sedang terjadi. Dan yang lebih menarik, kalian mengira Clara akan diam selamanya. Tapi dia sudah bicara. Semuanya. Setiap rencana. Setiap kebohongan. Setiap transaksi ilegal yang dilakukan atas perintah dari. Vika menatap langsung ke arah panggung. Ibu mertuaku tercinta. Nyonya Mahardika berdiri kaku di sudut taman. Wajahnya dingin. Tapi tak ada lagi senyum licik seperti dulu. Semua tamu kini memandang ke arahnya, menyadari bahwa keluarga yang mereka puja ternyata berdiri di atas tipu daya. Vika melanjutkan, aku ingin semua orang tahu, aku bukan korban. Aku hanya diam, menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu adalah sekarang. Ia berbalik ke arah Dion, lalu menatap Arlina. Kalian punya waktu sampai malam ini untuk meninggalkan villa ini. Segala akses kalian ke rekening perusahaan sudah ditutup. Semua aset yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya akan dibekukan. Arlina mulai menangis. Dion hanya bisa diam. Wajahnya seperti kehilangan warna. Tepuk tangan terdengar dari satu sisi. Beberapa tamu yang mengenal Vika secara pribadi berdiri dan memberikan apresiasi. Bukan hanya karena keberaniannya, tapi karena ia berhasil melawan ketidakadilan dengan kepala tegak. Vika menghela napas panjang. Pesta ini tak perlu berakhir sedih. Silakan lanjutkan jika kalian masih ingin makan dan minum. Tapi tuan rumahnya sudah bukan lagi Dion dan Arlina. Ia menyerahkan mikrofon pada Malik, lalu berjalan masuk ke dalam villa. Malik dan dua pengacara mengikutinya. Dan malam itu, pesta yang semula dirancang untuk mempermalukan Vika, berubah menjadi panggung kekalahan bagi Dion, Arlina, dan Arlina Mahardika. Ketiganya duduk membisu di tengah taman, dikelilingi tamu yang tak lagi berani menatap mata mereka. Sementara itu, di dalam kamar pribadinya, Vika menatap cermin. Air matanya jatuh, tapi bukan karena luka, melainkan karena akhirnya, ia bebas. Bebas dari ikatan semu yang mengurungnya selama ini. Dan untuk pertama kalinya, ia bisa tersenyum, bukan karena menahan perih, tapi karena telah menang. Pagi itu, setelah malam panjang yang mengguncang semua tamu dan menyisakan reruntuhan kehormatan bagi Dion dan Arlina, Vika duduk sendiri di beranda villa dengan secangkir teh hangat di tangannya. Angin sepoi menyapu rambutnya, membelai pipinya yang mulai pulih dari luka-luka lama. Villa itu kini sunyi, tenang. Tak lagi dipenuhi tawa palsu dan sandiwara keluarga pura-pura bahagia. Ia tak lagi mencari keadilan dari siapapun. Karena semalam, keadilan telah datang, dengan caranya yang paling anggun. Namun masih ada satu hal yang belum selesai. Bukan balas dendam, bukan aset, bukan juga nama baik. Tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Luka batin yang selama ini disimpannya sendiri. Clara muncul di ambang pintu, membawakan sebuah kotak kecil berbalut kain merah tua. Tatapannya lembut, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Perempuan yang dulu menjadi mata-mata, Arlina kini berdiri di sisi Vika sebagai seseorang yang telah menemukan keberanian untuk menebus kesalahan. Ini, kutemukan di lemari ibumu saat aku bersih-bersih ruang tamu villa belakang, ucap Clara pelan, meletakkan kotak itu di meja rotan di depan Vika. Kupikir, kamu harus membacanya sendiri. Vika menatap kotak itu. Ia mengenal kain merah itu.
Ibunya selalu menggunakannya untuk membungkus benda-benda berharga, bukan dalam arti materi, tapi nilai emosional. Tangannya gemetar saat membuka penutup kotak. Di dalamnya, ada setumpuk surat yang ditulis dengan tangan. Kertasnya menguning. Sebagian sudutnya telah rapuh dimakan waktu. Ia mengambil satu dan mulai membaca. Untuk putriku tercinta, Vika. Kalimat pembuka itu saja sudah membuat matanya basah. Ia langsung mengenali tulisan ibunya. Rapi, lembut, tapi penuh kekuatan. Surat itu ditulis beberapa bulan sebelum ibunya meninggal. Vika tak pernah tahu bahwa ibunya meninggalkan pesan sebanyak ini. Ia membuka satu demi satu surat, membaca tiap baris dengan air mata yang tak bisa dibendung. Isinya bukan hanya nasihat, tapi juga pengakuan. Tentang bagaimana ibunya tahu bahwa rumah tangga Vika tidak baik-baik saja. Bahwa Dion mulai berubah sejak bertemu dengan keluarga Mahardika. Bahwa Arlina sudah mendekatinya sejak awal. Aku tidak ingin kamu menyalahkan dirimu atas apapun yang terjadi. Kamu telah berjuang, lebih dari cukup. Tapi kamu harus tahu kapan untuk berhenti, dan kapan untuk membela dirimu sendiri. Di surat lainnya, ibunya bahkan menulis tentang ketakutannya jika suatu saat Vika kehilangan semua karena terlalu percaya pada cinta. Cinta tanpa hormat akan menjadi beban. Jangan terus tinggal jika hanya tubuhmu yang dihargai, bukan jiwamu. Vika menutup surat itu. Tangannya menutup mulut, mencoba menahan isak. Clara berdiri di sisi lain, menunduk dalam diam, tak ingin mengganggu. Tapi saat Vika mulai terisak keras, Clara mendekat dan memeluknya. Kenapa baru sekarang aku tahu semua ini, Clara? Kenapa bukan saat aku masih berusaha menyelamatkan rumah tangga itu? Bisik Vika lirih. Karena mungkin Tuhan tahu, kamu akan lebih kuat membacanya hari ini. Bukan dulu, ketika kamu masih berusaha bertahan, jawab Clara lembut. Vika mengangguk. Ia tahu Clara benar. Jika ia membaca surat ini saat masih terluka, mungkin yang ada hanyalah kemarahan. Tapi hari ini, surat-surat itu menjadi pelipur. Pelukan terakhir dari ibu yang telah lama pergi. Beberapa jam kemudian, Vika berdiri di ruang kerjanya. Di hadapannya ada berkas-berkas tentang restrukturisasi perusahaan. Ia memutuskan untuk mengembalikan sistem manajemen seperti dulu, tanpa campur tangan keluarga Mahardika. Semua nama yang terlibat dalam konspirasi pencurian dan pemalsuan data akan segera dilaporkan secara resmi. Tak ada niat untuk menghancurkan hidup siapapun. Tapi keadilan harus ditegakkan. Karena selama ini, semua orang mengira Vika terlalu lembut untuk melawan. Hingga akhirnya mereka sadar, kelembutan bukan kelemahan. Di layar ponselnya, masuk pesan dari Malik. Konferensi pers akan dimulai pukul 7 malam. Sudah pasti media akan menyorot kasus ini. Siap? Vika tersenyum tipis. Lebih dari siap. Ini bukan tentang membalas. Ini tentang menyembuhkan. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Vika menulis surat balasan. Bukan untuk Dion. Bukan pula untuk Arlina. Tapi untuk dirinya sendiri. Surat itu dimulai dengan satu kalimat. Vika, kamu tidak gagal. Kamu hanya pernah percaya pada orang yang salah. Tapi hari ini, kamu berhasil, karena kamu akhirnya percaya pada dirimu sendiri. Dan dengan surat itu, babak baru dimulai. Bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang akhirnya memegang kendali penuh atas hidupnya. Langit sore menggelap perlahan saat mobil hitam yang ditumpangi Vika meluncur menuju gedung pertemuan utama milik perusahaannya. Tak ada keraguan dalam langkahnya kali ini. Gaun hitam sederhana membalut tubuhnya, rambut diikat rapi ke belakang, dan riasan wajah tipis namun tegas memancarkan aura pemimpin sejati. Di kursi sebelahnya, Malik menatap Vika dengan mata penuh respek. Semua sudah siap. Materi konferensi, data penyalahgunaan, dan dokumentasi aset yang digelapkan, lengkap. Tim legal juga akan berdiri di sampingmu, jika sewaktu-waktu kamu ingin mereka berbicara. Vika menarik napas dalam. Tangannya mengepal pelan, mengingat semua yang telah ia lewati. Pesta pernikahan palsu.
Suami yang mengkhianati, ibu mertua yang memperalat, sahabat yang berbalik arah, dan semua kebohongan yang selama ini menutupinya dari kenyataan. Namun malam ini, semuanya akan berubah. Setibanya di gedung, kerumunan media telah memenuhi halaman. Blitz kamera menyala dari segala arah, meneriakkan nama Vika bersahut-sahutan. Bu Vika, benarkah Anda akan menggugat suami Anda malam ini? Apakah benar keluarga Mahardika telah menggelapkan aset perusahaan milik mendiang ibu Anda? Benarkah istri kedua suami Anda tinggal di villa pribadi Anda selama ini tanpa izin? Vika hanya tersenyum tipis sambil berjalan anggun menuju podium. Begitu ia berdiri di hadapan mikrofon, ruangan langsung hening. Para jurnalis memegang pena dan recorder masing-masing. Wajah-wajah penasaran bersiap menyimak. Vika membuka mapnya perlahan, lalu menatap lurus ke depan. Terima kasih telah hadir malam ini. Apa yang akan saya sampaikan bukan sekadar pengumuman. Ini adalah pengakuan. Bukan untuk mencari simpati, tapi untuk membuka tabir kebohongan yang telah lama menyelimuti hidup saya. Semua mata terpaku. Tak satu pun suara terdengar selain detak jantung yang berdegup. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Bahwa kesetiaan akan membuahkan kepercayaan. Namun saya keliru. Yang saya terima justru pengkhianatan. Dari orang-orang yang saya percayai sepenuh hati. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. 5 tahun lalu, villa yang saat ini menjadi lokasi pesta suami saya dengan perempuan yang kini menjadi istrinya, dibangun dari dana peninggalan almarhumah ibu saya. Villa itu bukan milik Dion Mahardika. Bukan pula milik ibunya, melainkan sepenuhnya terdaftar atas nama saya. Tapi mereka tanpa izin, menggelar perayaan pernikahan di tempat yang tak pernah mereka perjuangkan, sembari mengusir saya sebagai pemilik sahnya. Beberapa awak media berbisik, beberapa bahkan mencatat dengan tergesa. Tapi Vika belum selesai. Yang lebih menyakitkan, ternyata semua ini sudah direncanakan. Ibu mertua saya, Nyonya Arlina Mahardika, telah bekerja sama dengan beberapa oknum di bagian legal internal untuk memalsukan dokumen pemindahan aset. Mereka mengira saya tidak akan menyadari bahwa saya terlalu sibuk menjadi istri yang baik hingga tak akan memeriksa berkas-berkas warisan. Suasana mulai tegang. Malik melangkah maju, menyerahkan berkas-berkas sebagai bukti resmi. Kamera-kamera mulai menyorot setiap lembar yang ditunjukkan pada layar besar di samping podium. Ada tanda tangan yang dipalsukan, surat kuasa fiktif, dan bukti transfer uang perusahaan ke rekening pribadi Dion. Saya berdiri di sini bukan untuk membalas. Saya berdiri sebagai pemilik sah dari apa yang telah mereka rampas. Dan saya nyatakan hari ini, saya resmi mencabut seluruh akses keluarga Mahardika dari aset pribadi maupun perusahaan milik saya. Semua izin, semua kontrak kerjasama, semua dukungan finansial, saya tarik sepenuhnya. Gemuruh suara kecil terdengar. Kamera terus berputar. Wajah-wajah jurnalis berubah serius. Beberapa bahkan tampak syok, terutama mereka yang dulu memihak pada citra keluarga Mahardika yang terkesan bersih dan profesional. Saya juga ingin mengumumkan bahwa saya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Dion Mahardika, beserta tuntutan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan hak milik dan pemalsuan dokumen. Vika berhenti, menatap seluruh ruangan, sebelum menyelesaikan kalimat terakhirnya. Hari ini, saya bukan lagi istri dari siapapun. Saya adalah perempuan yang bangkit dari reruntuhan, dan memutuskan untuk tidak lagi diam. Tepuk tangan meledak dari salah satu sudut ruangan. Beberapa jurnalis ikut berdiri, memberikan penghormatan. Namun belum lama tepuk tangan bergema. Seorang wanita tua berkerudung coklat masuk ruangan sambil berteriak. Kamu pikir kamu sudah menang, Vika? Kamu pikir air matamu itu suci? Itu Arlina. Ia datang dengan langkah cepat, tanpa didampingi siapapun. Wajahnya merah padam. Matanya liar. Semua yang kamu punya, kamu dapat dari keluarga Mahardika. Kalau bukan karena kami, kamu cuma perempuan biasa.
Mana mungkin kamu bisa punya villa sebesar itu kalau bukan karena Dion yang membantumu mengurus warisan ibumu? Namun Vika berdiri tegak. Ia tidak bergerak sedikit pun. Bukankah ibu yang bilang dulu bahwa saya tak akan bisa hidup tanpa Dion? Hari ini saya berdiri di sini tanpa dia. Dan saya masih bernapas. Arlina maju lebih dekat, tapi dihentikan oleh petugas keamanan. Ia menjerit dan meronta. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu kira semua ini hanya soal cinta dan aset? Kamu belum tahu rencana sesungguhnya. Seketika itu ruangan kembali tegang. Vika sempat terdiam. Rencana sesungguhnya? Namun sebelum Arlina bisa mengucapkan lebih lanjut, suara keras dari arah pintu belakang memecah keheningan. Jangan percaya kata-katanya. Semua menoleh. Dion berdiri di sana. Tampak seperti orang yang tidak tidur selama beberapa malam. Pakaiannya kusut. Matanya sembab. Tapi ucapannya selanjutnya membuat semua terdiam. Aku tahu aku salah. Tapi ibu memanipulasi semuanya. Termasuk diriku. Termasuk hidup Vika. Termasuk surat warisan dari almarhumah ibu mertuaku. Semuanya. Vika tertegun. Ia menatap Dion, mencoba membaca ketulusan di balik keputusasaan itu. Arlina tertawa. Miris. Jadi sekarang kamu ikut-ikut menyalahkanku juga? Setelah aku yang membesarkanmu sendirian. Namun Vika hanya mengangkat tangan. Cukup. Ia kembali menghadap ke podium. Mulai malam ini, kebenaran akan berbicara sendiri. Saya tak akan memaksa siapapun untuk percaya. Karena saya tahu, waktu akan mengungkap segalanya. Dan ketika malam itu ditutup dengan pernyataan resmi dari tim legal, satu hal telah dipastikan. Panggung telah berubah. Semua topeng telah runtuh. Dan Vika berdiri sebagai perempuan yang telah menyusun takdirnya sendiri. Pagi datang dengan langit yang lebih jernih dari biasanya. Sinar mentari menyusup lembut melalui jendela kamar, menari di sela-sela tirai putih yang bergoyang tenang tertiup angin. Di tengah ruangan itu, Vika duduk di depan meja kayu, menatap layar laptop yang menampilkan berita utama dari berbagai media nasional. Vika Pradipta resmi menggugat cerai Dion Mahardika, bongkar skandal penggelapan aset keluarga. Mantan istri Dion ungkap manipulasi keluarga Mahardika. Mereka rebut hidup saya. Konferensi pers paling mengejutkan tahun ini. Vika bangkit sebagai simbol perempuan tangguh. Namun Vika tak merasa puas. Ia juga tak merasa bangga. Yang ia rasakan adalah lega. Tak ada lagi tekanan di dada. Tak ada lagi suara tangis yang tertahan di balik pintu kamar. Ia telah melewati badai itu. Dan kini hanya ada sisa-sisa puing yang harus ia rapikan sendiri. Pintu kamar diketuk pelan. Malik masuk dengan membawa secangkir teh hangat dan senyum lembut. Semua dokumen legal sudah selesai. Gugatan cerai sudah masuk pengadilan. Dan semua aset yang pernah dialihkan sudah kembali ke tanganmu. Vika menatap pria itu. Ia belum bisa sepenuhnya menempatkan Malik di dalam kehidupannya. Tapi satu hal yang pasti. Di tengah kehancuran, Malik adalah satu-satunya yang berdiri tanpa syarat. Aku tak tahu bagaimana membalas semua bantuanmu, Malik, ucapnya pelan. Pria itu tertawa kecil. Kau sudah membalasnya. Kau tidak menyerah. Itu sudah lebih dari cukup. Sejenak ruangan itu sunyi. Hanya suara angin dan detik jam yang berdentang perlahan. Kemudian Vika berdiri. Aku akan pergi ke makam ibu. Hari itu, langit masih biru ketika Vika berdiri di hadapan pusara sang ibu. Bunga melati ia letakkan perlahan di atas batu nisan. Tangannya menyentuh tanah lembut. Matanya memejam. Bu, akhirnya aku bisa melindungi warisanmu. Bukan hanya aset, tapi juga martabat. Aku gagal mencintai orang yang seharusnya menjagaku. Tapi aku berhasil mencintai diriku sendiri, untuk pertama kalinya. Angin berhembus pelan. Seolah membalas kata-katanya dengan pelukan lembut dari semesta. Ia melangkah pelan keluar area pemakaman saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Nadia. Vika, aku tahu aku tak pantas bicara padamu lagi. Tapi aku sudah keluar dari hidup Dion.
Aku sadar semuanya salah. Kalau kamu tidak mau memaafkan, aku bisa terima. Tapi aku minta maaf, bukan karena aku ketahuan, tapi karena aku benar-benar menyesal. Vika membaca pesan itu berulang kali. Tapi tak satu pun air matanya jatuh. Ia hanya tersenyum tipis. Semoga dia belajar dari luka yang sama, gumamnya pelan, lalu menghapus pesan itu tanpa membalas. Bagi Vika, permintaan maaf bukan lagi soal menerima atau menolak, tapi tentang bagaimana ia tidak lagi menyimpan dendam di hatinya. Tentang bagaimana ia memilih berjalan maju, tanpa beban. Beberapa minggu kemudian, gedung perusahaan kini berdiri lebih megah. Bukan karena eksterior baru atau tambahan dana besar, tapi karena perubahan sistem yang Vika bawa. Ia memperbarui manajemen, memperkuat divisi keuangan, menyortir siapa saja yang layak dan siapa yang harus dikeluarkan. Tak butuh waktu lama sampai ia berdiri kembali sebagai pemilik sah perusahaan warisan ibunya. Tapi kali ini, ia tak hanya jadi pewaris, ia jadi pemimpin. Dan pada satu pagi yang cerah, ketika Vika sedang memeriksa laporan keuangan, sekretarisnya masuk dengan membawa surat undangan berwarna gading. Undangan peluncuran buku, Bu, dari Ibu Arlina Mahardika. Vika mengernyit. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, tertulis jelas. Judul, Ketika Kebenaran Tertunda, kisah seorang ibu yang tak pernah dianggap ada. Vika membaca sinopsis singkatnya dan tersenyum. Ini bukan serangan. Ini, pengakuan. Cara Nyonya Arlina mencari pembelaan atau mungkin, pengampunan. Namun kali ini, Vika tidak tertarik menanggapi. Ia mengembalikan surat itu ke meja. Biarkan masa lalu bicara sendiri lewat halaman-halaman kertas. Aku tidak perlu berada di sana untuk membenarkan siapapun. Malamnya, Vika berdiri di balkon rumah barunya. Bukan villa, bukan rumah dari warisan, bukan juga rumah yang pernah ditinggalinya bersama Dion. Ini rumah yang ia beli dengan uangnya sendiri, pilihannya sendiri. Ia menatap langit malam, lalu menuliskan sesuatu di bukunya. Terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menyadari bahwa yang paling berharga adalah diri kita sendiri. Aku kehilangan cinta, kepercayaan, dan rumah, tapi aku menemukan keberanian, ketegasan, dan arah baru. Dan itu, lebih dari cukup. Lalu ia menutup bukunya, berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah ringan. Karena kisah tentang kehancuran sudah selesai. Kini, saatnya kisah tentang kebangkitan dimulai.